Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa ya teman-teman. Ini ada teman-teman yang mempertanyakan, Bang, gimana Bang cara ngerebusnya agar ampela sama atinya tidak hancur? Ini bukan ampelannya yang hancur tapi atinya, Bang. Ya, ini caranya solusinya ya teman-teman. Kalau saya itu ya, kalau kadang itu kan masalah ati ampela sama ati itu ini yang artinya kadang hancur gitu, saya akalin. Pertama-tama saya merebus ati dulu gitu ya teman-teman. Karena kalau masalah ati ini memang rawan hancur ya. Kalau dicampur sama bebek, sama ayam gitu, rawan hancur masalah atinya ya. Kalau ampelannya kan agak keras kan nggak mungkin hancur. Ini masalah ati ya. Kalau masalah atinya itu saya rebus duluan sama ampelannya. Kalau masalah merebus ampela ati ini maaf ya tidak mulai dari awal. Ini kan saya mau memberikan tutorial cara merebus ati ya, agar tidak hancur gitu ya. Saya pertama itu rebus atinya dulu. Nah, setelah ini atinya setelah mateng, setelah mendidih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya angkat ya. Maksudnya saya sudah mateng diangkat gitu ya teman-teman. Karena kalau masalah ati ini juga gimana ya? Kadang-kadang itu kalau dicampur itu ada yang hancur gitu ya, memang ada yang hancur. Ya ginilah saya akan memberikan tutorial seperti ini ya. Nah, ini kan ampela atinya dulu yang saya masak. Ini. Nah, ini ususnya saya sudah pasang ya, maaf ya teman-teman, saya tidak mulai dari awal karena tadi dari awal itu saya juga lupa mau memberikan tutorial ini. Mumpung saya ingat ada pertanyaan juga dari teman-teman ya, kalau masalah ampela ati itu hancur, ini kan sudah mendidih jadi sudah matang gitu ya, saya sekarang angkat. Nah, ini kan ati sama ampelonya ya teman-teman. Ini kalau direbus gini ya, kalau dimasak ini dulu ya. Ini kalau sudah mendidih jangan langsung dimatikan ya teman-teman. Tunggu sekitaran 3 menit gitu ya, 3 menit. Mendidih biarkan mendidih. Karena kenapa? Kalau ati itu kan kalau tambah mendidih itu tambah keras kalau ati itu. Jadi kalau ampelannya kan sudah keras, tapi kalau ngerebusnya agak lama itu kan tambah empuk gitu ya. Kalau masalah hati ini tambah keras ya teman-teman. Lihatnya bagus gitu ya. Ini dilihatnya bagus kalau mau ditusuk-tusuk dijadikan satu itu yang seperti saya memberikan tutorial itu juga tidak gampang hancur gitu ya teman-teman. Nah, ini kan saya sudah angkat semua. Saya angkat lah, maksudnya saya akan angkat semua gitu ya teman-teman sampai selesai, sampai habis yang ada di dalam. Jangan sampai ada ketinggalan, eman ya. Kalau ada ketinggalan mestinya ini akan hancur karena akan kerebus 2 kali dan ketindihan bebek sama ayam. Kalau masalah bebek sama ayam kan saya juga pernah memberikan tutorial ya. Tutorial itu bebek baya ya. Ya ini sekarang saya mendapatkan bebek baya. Kan yang dibilang bebek baya itu bebeknya kalau dibilang tua enggak tua, kalau dibilang muda enggak muda ya. Cukupan gitu ya umurnya ya. Tapi kalau dimasak sama ayam itu maksudnya dimasak bareng sama ayam itu tentunya akan memakan cukup lama waktu ya, memakan waktu cukup lama gitu ya maksudnya. Karena kalau ayamnya diangkat, bebeknya itu rendamnya masih lama. Ini kan bebeknya agak tua gitu ya, baya gitu ya. Nah, jadi saya ini mau ngerebus bebek duluan seperti biasanya ya teman-teman. Saya akan sudah memberikan tutorial gitu ya. Nah, ini saya masukkan bebeknya dulu mulai dari paha. Kalau masalah bumbu ini, takutnya dari teman-teman ada mempertanyakan lagi ya nggak apa-apa ya, memang harus bertanya kalau nggak tahu. Kalau masalah bumbu ini kalau mau masak ampela ati gitu ya,
ampela ati duluan, bumbu itu dikasih separuh nggak apa-apa, dikasih separuh sama garam berapa sendok lah, 4 sendok 5 sendok itu sudah cukup. Kalau atinya agak lumayan sih, kalau saya sendiri ini ampela atinya 30 biji gitu ya, bukan atinya saja, ini sudah ampelo ati 30 biji gitu ya, ampelanya 30, atinya 30 kan satu gandeng gitu, ampela sama atinya 30 biji gitu ya teman-teman, sekitar segituan ya, 30 kurang dikit paling ya, tapi sekitar segituan, 30 biji gitu ya. Kalau masalah ini bebek yang saya ini yang mau direbus ini maksudnya, kan ini bebeknya seperti tadi saya bilang kan bebek bayar. Sebetulnya kalau ini saya memberikan tutorial tidak mau sih, kepanjang gitu, nggak mau aslinya lama. Tapi biarlah nggak apa-apa. Tapi kan kalau lama itu kan bisa dipahami ya sama teman-teman, tidak kepotong-kepotong gitu ya. Karena apa ya, karena masakan ini juga sangat gampang-gampang rumit gitu kalau mau masak bebek sama ayam. Nantinya takut ukuran kematangannya itu tidak pas. Kalau ini seperti bebek dimasak duluan, tentunya kalau bebek dimasak duluan itu kalau mau ngangkatnya itu kalau sudah mateng dientas, maksudnya diangkat gitu ya, mau diangkat itu seperti biasanya ya saya yang memberikan tutorial itu. Ini juga masalah garam ya teman-teman. Kalau masalah garam tentunya itu cukup secukupnya, kalau kurang itu tidak enak, rasanya akan hambar, lebih baik lebih dikit lah daripada kurang gitu ya, agak asin dikit nggak apa-apa daripada kurang. Kalau kurang itu rasanya bebek itu, ini kan saya tadi sudah ngasih setengah ya, sekarang saya akan kasih 2 mangkok gitu ya. Garamnya tadi 5 ya, 4 ya, 4 sendok yang buat ampelo ati itu, ngerebus ampelo ati. Sekarang ini tinggal nambah, ini sudah 2 mangkok gini ya teman-teman. Kalau masih airnya kurang tinggal ditambah air dikit, kalau sudah cukup nggak apa-apa, cukup gitu saja ya. Sekarang saya akan mengasih garam ya. Kalau masalah garam 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu ya. 6 jadi sama yang tadi itu sudah 10 ya, sudah 10 sendok gitu ya. Ini kan airnya kelihatannya ini agak kurang ya teman-teman, saya akan tambahi sedikit gitu ya, biar semuanya tercampur gitu ya, maksudnya terendam gitu. Sekarang saya akan menutupnya. Kalau masalah ini ya kan seperti biasa teman-teman, ini hanya tinggal menunggu mendidih saja. Ini ayamnya, ini yang apelanya sudah matang. Lah ini bumbunya ya. Bumbunya, maaf ini agak burak karena kena asap dari dari ampela ati. Sekarang ini saya akan coba lihat. Ini juga sudah mau mendidih tapi masih belum. Sudah mau mendidih tapi masih belum. Saya akan ini ditutup lagi ya, ditutup lagi. Masih kurang ya, maaf ya teman-teman, ini juga sebetulnya kepotong sedikit-dikit sih. Kalau menunggu mendidih itu kan juga memakan waktu yang cukup lama. Kalau masalah dari mendidih enggaknya itu kan nggak apa-apa ya teman-teman, maafkan ya teman-teman, potong sedikit-sedikit gitu. Saya tidak pernah memotong yang bagian-bagian yang sangat penting gitu ya. Saya hanya memotong yang memakan waktu lama seperti dari pertama rebus sampai mendidih gitu ya teman-teman.
Nah, ini kan kelihatan ya teman-teman. Kelihatan ya sudah ada yang beletuk-beletuk. Nah, ini sudah mendidih. Nah, kita yang keluar ini dimasukkan biar kecampur semua ya. Dimasukkan biar kecampur semua. Nah, ini kan sudah mendidih. Ini karena airnya harus ditambah ya kan ini sudah matang, bebeknya sudah agak matang gitu ya. Airnya harus ditambah karena kenapa ditambah? Karena yang setelah ini saya akan memasukkan ayamnya gitu ya. Nah, ini ditambah dulu ya agar yang bebeknya itu ke dalam dulu gitu ya. Biar terendam. Nah, ini sekarang saya akan memasukkan ayam ya teman-teman. Kalau bentar. Kalau masalah ayam ini, kalau bisa ya bagi teman-teman yang mau belajar yang dari dada dulu ya. Sebetulnya kalau sama paha dibareng itu nggak apa-apa karena ini sudah ada airnya ya. Kalau maksudnya sudah mendidih gitu ya. Mendidih hanya ditambah air gitu ya. Dibareng sama paha, dada nggak apa-apa dicampur gitu ya. Kalau masih awal-awal itu lebih baiknya itu harus dada duluan, kalau paha duluan bisa hancur. Nah gitu ya teman-teman. Ini dipasang semua. Nah setelah dipasang semua itu ya seperti biasa ya teman-teman, kita harus menutupnya lagi. Nah gitu ya teman-teman. Sebenarnya ya dari teman-teman ini ya ada yang mempertanyakan tentang bumbu dasar, masalah kunyit, bawang merah, bawang putih, laos, kencur, apalagi jinten, pala gitu ya. Nah, maaf ya teman-teman. Kadang itu saya memberikan tutorial itu ada satu yang enggak kesebut, sebetulnya itu ada semua ya teman-teman, seperti saya bilang itu kalau ada yang tidak disebut itu kemungkinan saya lupa ya teman-teman. Saya akan pernah memberikan tutorial ya. Lah ini kan masalah ditambah air ini ya teman-teman, tadi akan ditambah air ditambah garam ya berapa sendok gitu ya, sekitaran 4 sendok 5 sendok gitu ya teman-teman, agar rasanya sedap gitu ya. Sebetulnya ini juga sangat menarik bagi teman-teman yang sedang mau belajar ya memasak maksud saya memasak bebek ya. Ini sambelnya juga sudah matang, saya tadi lupa memvideoinya, sudah matang. Sekarang ini ya. Nah, ini sekarang saya akan coba melihatnya. Ini masih belum mendidih. Sebetulnya kalau sisa-sisa ini ya teman-teman, kalau masalah merebusnya selanjutnya itu yang seperti ini saya sudah memberikan tutorial. Cuman saya memberikan ini sudah ada beleduk-beleduk. Nah, ini tandanya sudah cukup ya teman-teman. Maksudnya sudah cukup matang gitu ya. Ini sudah cukup. Nah, ini. Sekarang saya akan mematikan sip ya teman-teman. Sekarang saya akan mematikan. Nah, setelah dimatikan tutup lagi, sebentar lagi ditutup lagi ya teman-teman. Gitu ya. Ditutup lagi, setelah itu tunggu ayamnya berapa menit ya, 15 menit sampai